Oke, teman-teman, bayangin kalian lagi duduk di ruang kelas. Tapi kalian saat itu mau mencari referensi dengan cepat. Namun, smartphone kalian lagi dikumpulin di luar kelas karena ada kebijakan no smartphone. Apakah ini membantu pembelajaran atau justru menghambatnya ya? Kebijakan no smartphone di kelas menjadi perdebatan di banyak kampus. Sebagian dosen percaya bahwa larangan ini meningkatkan fokus dan kualitas diskusi, tapi di sisi lain, mahasiswa merasa dibatasi. Apakah semua penggunaan smartphone mengganggu atau justru bisa mendukung proses belajar? Menurut survei UNO di 2023, kelas yang melarang smartphone mengalami peningkatan partisipasi diskusi hingga 40%. Tapi survei informal di kampus menunjukkan bahwa 60% mahasiswa menggunakan smartphone untuk mencatat, mengakses LMS, atau mencari referensi saat kuliah. Saya percaya bahwa konteks tertentu kebijakan no smartphone bisa sangat efektif. Namun, dalam kelas berbasis diskusi atau debat, kehadiran smartphone seringkali menjadi distraksi. Notifikasi masuk, scrolling tanpa sadar, atau sekedar membuka aplikasi bisa memecah konsentrasi. Tanpa smartphone, mahasiswa lebih sadar hadir secara mental. Mereka lebih mendengarkan, lebih merespons, dan lebih menghargai interaksi langsung. Sebagai mahasiswa pendidikan, saya pernah mengamati kelas yang menerapkan kebijakan ini. Dan hasilnya, diskusi lebih hidup dan mahasiswa lebih aktif menyampaikan pendapat. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata teman-teman bahwa smartphone ini adalah alat bantu untuk belajar. Banyak mahasiswa menggunakannya untuk mencatat, membuka materi digital, atau mencari referensi saat dosen menjelaskan. Bahkan, beberapa dosen sendiri yang meminta mahasiswa untuk mengakses LMS atau menjawab diskusi daring selama kuliah. Melarang smartphone secara total bisa menghambat fleksibilitas belajar. Bayangin kalau mahasiswa yang ingin mencatat ide penting tapi nggak mau bawa laptop, atau mahasiswa dengan disleksia yang lebih nyaman menggunakan aplikasi membaca layar. Dalam kasus seperti ini, pelarangan justru tidak inklusif. Jadi, apakah kebijakan no smartphone masih relevan? Jawabannya tergantung. Bukan pada teknologinya, tapi pada konteks dan tujuannya. Kelas diskusi mungkin lebih baik tanpa gawai, tapi kelas riset, presentasi, atau berbasis proyek justru membutuhkan akses digital. Sebagai calon pendidik, saya belajar bahwa kebijakan yang baik bukan yang seragam, tapi yang adaptif. Kita tidak bisa menyamaratakan semua kelas, semua mahasiswa, dan semua kebutuhan belajar. Mari kita berhenti membuat aturan yang kaku dan mulai merancang kebijakan yang memahami keberagaman. Karena pendidikan bukan soal melarang, tapi soal membimbing. Dan teknologi, jika digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, bisa menjadi jembatan dan bukan penghalang dalam proses belajar. Saya, Prilah Danila, dan saya percaya pendidikan yang baik bukan hanya soal apa yang diajarkan, tapi bagaimana menciptakan ruang belajar yang adil, fleksibel, dan manusiawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.